Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kita tetap kuat, semangat, dan penuh sukacita di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 31 Mei 2021, tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Pernahkah kita mendengar istilah naik daun? Istilah ini sering dipakai untuk seseorang yang lagi populer dan sering dipakai kepada seorang artis. Ketika seorang artis naik daun, maka artis yang lain biasanya sudah mulai ditinggalkan dan biasanya ini menimbulkan kecemburuan bagi mereka. Kira-kira demikianlah yang terjadi sejak kedatangan Yesus berkhotbah, mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan melakukan banyak mujizat. Kehadirannya tidak disukai oleh para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat. Popularitas mereka tergeser dengan kehadiran Yesus. Ketika itu, Yesuslah yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Yesus banyak dicari orang-orang untuk meminta kesembuhan. Apakah yang membuat kehadiran Yesus ditolak oleh para pemimpin agama ahli-ahli Taurat pada waktu itu? Yesus ditolak karena mereka mengenal Yesus berasal dari keluarga siapa ibu dan ayahnya, dan bagaimana Yesus bertumbuh sebagai anak manusia. Sehingga ketika di dalam pengajarannya, ketika Yesus mengatakan bahwasanya Dia adalah anak Allah yang datang dari sorga untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Yesus datang dari sorga agar manusia tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal, yakni keselamatan. Inilah membuat para ahli Taurat, pemimpin agama merasa dipermainkan dan dibohongi. Tidak sedikit pun mereka percaya atas pernyataan tersebut. Pernyataan Yesus yang dengan tegas mengatakan bahwa Ia tidak berasal dari dunia ini, Dia diutus dan datang dari Allah, membuat para ahli Taurat kesal dan mereka beranggapan Yesus berdusta dan menghujat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terkadang kita sering merasa lebih Kristen dari orang lain. Artinya kita merasa lebih baik, lebih kudus, dan lain sebagainya. Apa yang kita perbuat lebih pantas dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga tanpa kita sadari, kita sering menganggap diri kita lah yang lebih pantas dan lebih mulia di hadapan Tuhan. Sekalipun kita sering ke gereja, rajin dalam persekutuan-persekutuan orang percaya, rajin dalam pelayanan di gereja, bukan berarti kitalah yang paling layak dan pantas di hadapan Tuhan. Dan seolah Tuhan adalah milik kita saja, orang lain tidak. Yohanes 6 ayat 46 mengatakan, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Rajin membaca kitab suci dan kitab Taurat tidak menjadi jaminan bagi orang dapat mengatakan dia kenal dan dekat, bahkan sudah pernah berjumpa dengan Bapa yang di sorga. Hanya Yesuslah satu-satunya yang datang dari Allah, yakni sorga, yang telah melihat Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, barang siapa yang hendak ke sorga,
Tentu Yesuslah satu-satunya yang dapat menunjukkan jalan dan arah yang benar untuk kita sampai ke sana. Percayalah hanya kepada Yesus dan teladanilah Dia dalam hidupmu. Karena Yesuslah satu-satunya jalan untuk kita dapat melihat, mengenal, dan sampai kepada Bapa yang di sorga. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah kami semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Ajar kami dan kuatkan kami untuk hidup menjadi orang yang taat, hidup yang penuh kerendahan hati di dalam pengenalan kepada Tuhan. Berkati kami di dalam setiap pekerjaan kami, ajar kami untuk dapat melakukannya dengan baik, dan biarlah Tuhan Kau memberkatinya sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena berbagai hal di dalam kehidupannya, terlebih-lebih karena segala sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan, Engkaulah yang memberkati saudara-saudara kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan kesembuhan bagi mereka yang terus merindukan kesembuhan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu biarlah hati kami tetap teguh berpengharapan kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala harapan-harapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati. Kami mulai hari ini, kami jalani hari ini dengan penuh pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.